Belum. Itu belum terrecord. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dewi Anggreni, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis survival, dan yang saya hormati teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan yang kali ini, marilah pertama-tama kita panjatkan dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode parametrik untuk membandingkan dua distribusi survival yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami dari kelompok A memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Siva dengan NIM 191017209 dan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Andra Firman Syafaris dengan NIM 1910117110012. Dan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Amanda Firda Azizi dengan NIM 1911017220003. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hidayati dengan NIM 1911072200116. Perkenalkan, nama saya Verina Rosalin Sidauruk dengan NIM 1911017320015. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu uji rasio likelihood untuk membandingkan dua distribusi survival yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Andra Firman Syafaris. Dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan izinkan saya menyampaikan materi yang telah kita rangkum bersama dan kita kerjakan bersama. Mohon izin kepada Ibu Dewi Anggraini, PhD, dan teman-teman semua. Saya mulai. Uji rasio likelihood untuk perbandingan dua distribusi survival dengan memisalkan X1 sampai XN1 dan Y1 sampai YN2 menjadi waktu kelangsungan hidup yang diamati tepat atau disensor N1 dan N2 subjek dari dua kelompok. Kita asumsikan waktu survival atau bertahan hidup dari kedua kelompok berdistribusi sama dengan parameter yang berbeda. Nah, jadi di sini kita asumsikan dua kelompok memiliki distribusi yang sama, tetapi parameternya berbeda. Jadi kita gunakan notasi umum dengan B sama dengan B1, B2, sampai seterusnya sampai B titik BP, gitu ya, untuk menotasikan set atau bagian dari parameter distribusi yang mana P lebih besar sama dengan 1 dengan memisalkan L1 dengan BI, I sama dengan 1,2 yang menotasikan fungsi log likelihood dari waktu survival dari setiap kelompok. Di mana di sini kita ketahui BI sama dengan BI1 sampai BIK dan BIK plus 1 sampai BIP. Dan juga dapat disetarakan dengan BI1, BI2. Dan juga BI sama dengan BI sampai BIK. Dan BI2 sama dengan BIK plus 1 sampai BIP. Adalah dua bagian dari parameter PI yang mana sama dengan 1,2. Maka fungsi join log likelihood-nya adalah atau dapat disebutkan fungsi log likelihood bersamanya dengan L BI1, BI2 sama dengan L1 BI1, L1 B1 plus L2 B2 0. Dengan memisahkan kembali, BI topi menotasikan MLE atau hasil maksimum likelihood,
dari BI dan BI2 topi yang beranggotakan B0 juga dapat menotasikan MLE dari BI2 diberikan BI1 sama dengan B0, di mana B0 tersebut diketahui. Kita beralih ke slide selanjutnya. Ya, di sini terlihat jika waktu survival dari dua grup atau dua kelompok tersebut mengikuti distribusi Weibull dengan sebuah skala parameter lambda dan bentuk parameter gamma, maka P sama dengan 2, B1 sama dengan lambda 1, gamma 1, dan B2 sama dengan lambda 2, gamma 2, di mana lambda 1 dan gamma 2 juga lambda 2, gamma 2 adalah parameter respektif dalam dua distribusi Weibull. Maksudnya yang mewakili gitu dalam dua distribusi Weibull tersebut. Dan memisahkan kembali L1 di mana lambda 1 dan gamma 1 juga L2 dengan lambda 2 dengan juga gamma 2 dapat menotasikan fungsi likelihood dari waktu survival dua grup. Maka fungsi bersama log likelihood-nya untuk kedua grup tersebut adalah L dalam kurung lambda 1 gamma 2, lambda 2 gamma 2 sama dengan L1, di mana lambda 1 gamma 1 plus L2 lambda 2 gamma 2. Dalam kasus ini, BI1 mungkin akan bersifat tunggal, dan dengan demikian BI2 mungkin menjadi gamma I. Ya, BI2 akan menjadi gamma I. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ini. Dan dapat kita lihat pada uji pembandingan dua distribusi survival secara luas, di mana dapat ditemui sering ada 3 kasus. Yang pertama, kasus pertama semua parameter diketahui, semua parameter tidak diketahui, maksud saya, maaf, ketika BI, I sama dengan 1,2 tidak diketahui. Kita coba uji hipotesis H0 dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3. Kedua grup memiliki distribusi survival yang sama dengan hasil tetapi tidak diketahui parameter gitu. Jadi di sini kita menggunakan parameter P ya, atau B di situ tertulis. Lalu kita gunakan uji statistik rasio log likelihood. Maaf. Jadi XL sama dengan min 2 dengan mengurangkan atau melihat hasil selisih dari L B topi, B topi dikurang L B1 topi, B2 topi, atau dapat kita lihat di bawahnya, di mana 2 dengan mengalikannya dengan L1 B1 topi plus L2 B2 topi dikurang L B topi, B topi. Nah, di sini mereka memiliki sebuah asimtot distribusi chi-square atau chi kuadrat dengan derajat bebas P untuk tingkat signifikansi alpha, sehingga A0 ditolak jika XL lebih dari XP alpha kuadrat, di mana XP kuadrat menotasikan variabel acak chi kuadrat dengan derajat bebas P, dan XP kuadrat adalah 100, di mana 1 dikurang alpha persentil point. Nah, P di sini dapat kita artikan sebagai XP kuadrat lebih besar dari XP, alpha kuadrat sama dengan alpha. Pada kasus perbandingan dua distribusi Weibull, maka dikurangi menjadi H0 itu berbunyi lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda, dan gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan gamma, di mana lambda dan gamma tidak diketahui. Nah, XL sama dengan 2 dikali L1 dan gamma 1 topi, gamma 1 lambda 1 topi, maaf tadi ya, gamma 1 topi ditambah L2 gamma 2 topi, lambda 2 topi dikurang L lambda topi, gamma topi, dan begitu seterusnya sampai 4 ya, 4 masing-masing 2 gitu. Dan kita lihat H0 ditolak jika XL lebih besar
dari XP, alpha kuadrat atau ekuivalen jika P X2 kuadrat lebih besar dari XL atau lebih kecil dari alpha. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah kasus kedua, di mana sebuah bagian dari parameter dua distribusi survival yang diketahui dan sama hasilnya, katakan misalnya B11 atau B11 ya, sama dengan B21 sama dengan B0. Di mana nilai dari B0 diketahui, hipotesis 0 dari persamaan yang tersisa atau dapat dilihat H0 itu B12 sama dengan B22 sama dengan B2, di mana B2 tidak diketahui. Lalu kita lakukan uji rasio statistik log likelihood-nya adalah XL sama dengan 2, L1 dengan B0, B12 topi dengan B0 ditambah L2 dengan B0, B22 topi, B0 dikurang L dengan B0, B2 topi, B0 dan B0, B2 topi, B0. Di mana B12 topi B0 adalah MLE atau maksimum likelihood equation dari B12 diberikan B11 sama dengan B0. Dengan begitu seterusnya. XL memiliki distribusi asimtot Q kuadrat dengan derajat bebas sama dengan nomor parameter dalam B12 atau B22. Dalam kasus membandingkan dua distribusi Weibull, kita boleh berasumsi bahwa lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0 atau gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan 0. Sama dengan gamma 0. Di mana nilai dari gamma 0 atau lambda 0 ya, sama saja kalau dibalik, diketahui dan uji hipotesis 0 itu gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan gamma atau lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda. Seperti yang saya katakan tadi, bisa dibalik aja. Kemudian dengan XL sama dengan 2 dikali L1 lambda 0 gamma 1 topi lambda 0 ditambah L2 lambda 0 gamma 2 topi lambda 0 dikurang L lambda 0 lambda topi gamma topi lambda 0 atau kebalikannya sama dengan 2 L1 lambda 1 topi gamma 0 ditambah lambda 2 topi gamma 0 L lambda topi di mana gamma 0 lambda gamma 0 dan gamma 0 lagi. Dan jika H0 ditolak, maka XL lebih besar dari 1, alpha kuadrat berekuivalen jika P di mana X1 kuadrat lebih besar dari XL atau lebih kecil dari alpha. Slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya ya, ini berbunyi sebuah bagian dari dua parameter distribusi survival sama, tapi tidak diketahui. Jadi, sebuah bagian dari parameter distribusi survival sama, tapi tidak diketahui. Katakan jika B11 sama dengan B21 sama dengan B1, dan nilai dari B1 tidak diketahui. Hipotesis 0 adalah persamaan parameter yang tersisa. Atau kita lihat H0 itu sama dengan B12 sama dengan B22 sama dengan B2. Di mana B2 tidak diketahui dan perlu diestimasikan juga. Sebagai tambahan, B1 juga perlu diestimasikan. Rasio statistik log likelihood-nya adalah XL sama dengan 2L B1 topi, B12 topi, dengan B1 topi, B22 topi dikurang L dengan B topi, B topi. Juga memiliki distribusi asimtot Q kuadrat dengan derajat bebas sama dengan nomor parameter B12 atau B22 untuk kasus membandingkan dua distribusi Weibull turunan dari dalam XL. Maka kita gunakan XL sama dengan 2 seperti sebelumnya. Seperti pada kasus kedua, XL sama dengan 2L B1 topi, B12 topi, B1 topi, B22 topi dikurang L B topi,
B topi. Selanjutnya, nah, kita lihat bersama lagi kasus keempat. Di sini adalah sebuah bagian dari parameter dua distribusi survival yang diketahui tapi tidak sama. Jadi bagian kedua distribusi survival tersebut diketahui tapi tidak sama. Katakan misalkan jika B11 sama dengan B10, B21 sama dengan B20. Dan B10 dan B20 diketahui tetapi B10 tidak sama dengan B20. Hipotesis nolnya adalah persamaan parameter yang tersisa, atau dapat kita simpulkan H0 itu sama dengan B12 sama dengan B22 sama dengan B2. Kita lihat bersama rasio statistik log likelihood-nya itu adalah XL sama dengan 2L B10, B12 topi dengan B10 ditambah L2 dengan B20, B22 topi dengan B20 dikurang L B10, B2 topi dengan B10, B20 dan B20, B2 topi dengan B10, B20 memiliki distribusi asimtot Q kuadrat dengan derajat bebas sama dengan nomor parameter pada B12 atau B22. Untuk membandingkan dua distribusi variabel tersebut, turunan dari XL pada kasus ini dapat kita simpulkan dengan XL sama dengan 2 dikalikan L1 dengan B10, B12 topi dengan B10 ditambah L2 dengan B20, B22 topi dengan B20 kurang L dengan B10, B2 topi, B10, B20, B20, B2 topi dengan B10, B20. Nah, jadi itu penyampaian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Kepada rekan saya selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Azra Firmansyah Faris atas penyampaiannya. Kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu perbandingan dua distribusi eksponensial. Sebelumnya, pada subbab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Nur Hidayati, dipersilakan. Selanjutnya adalah perbandingan dua distribusi eksponensial. Misalkan dua distribusi kelangsungan hidup mengikuti model eksponensial dengan parameter yang masing-masingnya lambda 1 dan lambda 2. Dua pengujian dapat dibandingkan dengan distribusi uji rasio likelihood dan uji F. Dua tes ini dapat menguji hipotesis bahwa dua distribusi eksponensial yang sama, apakah sampel termasuk pengamatan yang disensor atau tidak tersensor. Next. Nah, yang pertama ada uji rasio likelihood. Misalkan ada N1 dan N2 individu, masing-masing dalam kelompok 1 dan 2, X1 sampai dengan XR1 tanpa sensor, dan XR plus 1 plus sampai dengan XN1 plus sensor dalam kelompok 1. Lalu Y1 sampai ke YR2 tanpa sensor, dan YR2 plus 1 bertanda plus sampai dengan ini maksudnya YN2 bertanda plus juga tersensor dalam kelompok 2. Nah, dengan demikian di grup 1 ada R1 tanpa sensor dan N1 dikurang R1 pengamatan sensor. Jika diketahui waktu survival dari dua kelompok yang mengikuti distribusi eksponensial dengan PDF-nya yaitu FIT sama dengan lambda I dikali eksponensial pangkat min lambda I T. Dengan I-nya 1, 2, itu menguji kesetaraan dua distribusi eksponensial yang setara dengan pengujian hipotesis H0 dengan lambda 1 sama dengan lambda 2. Ini karena dua distribusi eksponensial adalah karakteristik dari dua parameter lambda 1 dan lambda 2. Dengan demikian, H0 adalah lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda. Dan hipotesis alternatifnya adalah H1 sama dengan lambda 1 tidak sama dengan lambda 2.
Next. Uji statistik untuk uji rasio likelihood-nya adalah XL sama dengan min 2 log fungsi likelihood lambda topi per fungsi likelihood lambda topi 1 lambda topi 2. Ini termasuk persamaan 1, di mana penyebutnya adalah fungsi likelihood untuk dua kelompok yang digabungkan. Persamaannya adalah fungsi likelihood-nya lambda 1 topi lambda 2 topi sama dengan lambda 1 topi pangkat R1 lambda 2 topi pangkat R2 dikalikan dengan eksponensial min lambda 1 topi dikali X1 di mana I berjalan dari 1 sampai dengan R1 ditambah dengan XI plus yang berjalan dari R1 plus 1 sampai dengan N1 dikurang lambda 2 topi dikali YI sigma YI yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai ke R2 ditambah dengan sigma YI plus yang berjalan dari R2 tambah 1 sampai ke N2. Lambda 1 topi dan lambda 2 topi ini adalah maksimum likelihood estimation dari lambda 1 dan lambda 2 dari kelompok 1 dan 2. Next. Nah, pada pembahasan distribusi eksponensial ini kita dapat persamaan untuk mencari lambda 1 topi yaitu sama dengan R1 dibagi dengan XI sigma XI yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai ke R1 ditambah dengan sigma XI plus yang berjalan dari I sama dengan R1 tambah 1 sampai ke N1. Dan lambda 2 topinya adalah R2 dibagi dengan sigma YI yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai ke R2. Ditambah dengan YI plusnya, sigma YI plus yang berjalan dari R2 ditambah 1 sampai ke N2. Kita dapat persamaan yang ketiga. Nah, pada pembilang persamaan 1 tadi, itu fungsi likelihood untuk sampel gabungan di bawah H0, yaitu H0 lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda. Kita dapat kesamaan 4-nya untuk fungsi likelihood lambda topi sama dengan lambda topi pangkat R1 ditambah R2 dikalikan eksponensial min lambda topi dikali dengan XI yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai ke R1 ditambah dengan XI plus yang berjalan dari 1 sama dengan R1 tambah 1 sampai ke N1 ditambah lagi dengan sigma YI yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai dengan R2 dan ditambah lagi sigma YI plus yang berjalan dari I sama dengan R2 ditambah 1 sampai dengan N2, di mana lambda topi adalah maksimum likelihood estimation dari lambda yang diperoleh dari sampel gabungan. Next. Nah, untuk mencari lambda topinya, itu sama dengan R1 ditambah R2 dibagi dengan sigma XI yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai ke R1 ditambah dengan sigma XI plus yang berjalan dari I sama dengan R1 tambah 1 sampai ke N1. Tambah dengan sigma YI yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai ke R2. Lalu tambah lagi dengan sigma YI plus yang berjalan dari I sama dengan R2 tambah 1 sampai ke N2. Ini kita sebut persamaan 5. Dari bagian yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Andra tadi, XL memiliki perkiraan distribusi chi-square dengan satu tingkat kebebasan untuk sampel setidaknya 25. Yang bisa kita tuliskan N1 ditambah N2 lebih dari sama dengan 25 di bawah H0. Untuk memberikan tingkat signifikan alfa, H0 ditolak jika XL lebih dari X1, alfa pangkat 2. Atau setara jika peluang X1 kuadrat lebih dari XL lebih dari alfa.
Next. Nah, di sini prosedur ujinya dapat kita ringkas sebagai berikut. Yang pertama, kita hitung lambda 1 topi dan lambda 2 topinya dengan mengikuti persamaan 3 pada slide sebelumnya. Lalu yang kedua, kita hitung fungsi likelihood lambda 1 topi, lambda 2 topi pada persamaan kedua dengan data yang diberikan lambda 1 topi dan lambda 2 topi yang diperoleh dari langkah pertama. Lalu yang langkah ketiga, kita hitung lambda topi dengan mengikuti persamaan yang kelima. Lalu kemudian kita hitung lagi fungsi likelihood lambda topinya pada persamaan keempat. Lalu kita hitung juga uji statistik XL pada persamaan yang pertama. Jika uji statistik XL lebih dari X1, alfa pangkat 2, H0 ditolak dan disimpulkan bahwa dua distribusi eksponensial survival tidak sama. Sebaliknya, data yang diberikan tidak cukup bukti untuk menolak H0. Next. Nah, jika tidak ada pengamatan yang disensor dalam data, maka persamaan 1 sampai dengan kelima yang sudah dijelaskan sebelumnya juga berlaku dengan N1 dikurang R1 dan N2 dikurang R2 dan menghilangkan ketentuan yang melibatkan XI plus dan YI plus. Uji rasio likelihood utamanya untuk uji dua sisi dan sulit diterapkan pada pengujian satu sisi. Ini adalah perkiraan dan harus digunakan dengan berhati-hati ketika ukuran sampelnya kecil. Kekuatan pada uji ini sama seperti uji likelihood lainnya, tidak terlalu tinggi. Artinya jika uji rasio likelihood digunakan secara teratur, seseorang lebih cenderung tidak menolak H0 ketika kedua distribusi survivalnya hidup tidak sama. Next. Kita masuk ke contoh soalnya. 10 pasien wanita dengan kanker payudara diajak untuk menerima CMF atau pemberian siklik siklofosfamid, metatrexate, dan fluorouracil atau tidak ada pengobatan setelah mastektomi radikal. Pada akhir 2 tahun, waktu berikutnya untuk kambuh atau waktu remisinya dalam bulan direkam pada yang tertera di slide ini. Berdasarkan data remisi dari 2 kelompok perawatan, waktu remisi dalam bulan terdapat dalam soal di atas. Nah, kita asumsikan bahwa dua distribusi eksponensial dengan parameternya masing-masing lambda 1 dan lambda 2. Lalu kita uji hipotesis H0, dengan H0 adalah lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda, dengan dua perawatan yang sama efektifnya. Dan H1-nya adalah lambda 1 yang tidak sama dengan lambda 2. Nah, itu merupakan dua perawatan yang tidak sama efektifnya. Nah, next. Nah, dari hal-hal yang di atas, langkah penyelesaiannya dapat kita ikuti dengan yang tadi kan sudah diketahui N1 sama dengan N2-nya sama dengan 5. Dan R1-nya sama dengan 1, R2-nya sama dengan, dan R2-nya sama dengan 5. Untuk XI-nya, sigma XI berjalan dari 1 sampai ke R1 itu sama dengan 23, sigma XI plus yang berjalan dari R1 ditambah 1 sampai ke N1-nya sama dengan 78, sigma YI-nya yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai ke R2 sama dengan 91, dan nilai YI plusnya yang berjalan dari I sama dengan R2 ditambah 1 sampai ke R2 sama dengan 0. Maka kita dapat menghitung lambda 1 topi dan lambda 2 topinya dengan mengikuti persamaan sebelumnya. Kita dapat hasilnya 0,0099 untuk lambda 1 dan untuk lambda 2-nya adalah 0,0549. Nah, selanjutnya kita menghitung fungsi likelihood lambda 1 topi, lambda 2 topinya dengan mengikuti persamaan yang sebelumnya juga. Dan kan kita sudah ketahui angkanya, lalu kita masukkan dan didapat hasilnya 1,2290 dikali 10 pangkat minus 11.
Lalu untuk menghitung lambda topinya juga kita masukkan angka-angkanya pada rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya dan kita dapat 0,0313. Lalu langkah yang berikutnya adalah menghitung fungsi likelihood lambda topinya. Dengan cara yang sama kita masukkan ke persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan kita dapatkan hasil 2,3085 dikali 10 pangkat min 12. Lalu yang terakhir adalah kita menghitung uji statistiknya XL sama dengan min 2 log. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi dan yang kita hitung sebelumnya dan kita dapat 3,344. Mungkin itu materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih kepada Anissa Nur Hidayati atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk uji F-cos untuk distribusi eksponensial akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yaitu langsung saja saya mulai. Jika waktu kegagalan dapat diasumsikan untuk mengikuti distribusi eksponensial di kedua kelompok perawatan, uji F disarankan oleh Cox pada tahun 1953 dapat digunakan untuk menguji untuk perbedaan pengobatan apakah ada atau tidak pengamatan yang disensor. Misalkan kita ingin menguji hipotesis H0 itu lambda 1 sama dengan lambda 2 terhadap salah satu alternatif sisi H1 dari mana lambda 1 itu kurang dari lambda 2 atau H2 yaitu lambda 1 lebih dari lambda 2 atau dua sisi alternatif H1 dari mana H1 sama dengan lambda 1 sama dengan lambda 2. Untuk yang uji efisiensi adalah mengambil T1 bar dikalikan T2 bar yang memiliki distribusi F dengan derajat bebas. Dengan derajat bebasnya 2R1, 2R2, di mana T1 bar sama dengan sigma X1 dari mana I berjalan dari 1 sampai dengan RI ditambah sigma X1 plus dari mana I berjalan dari 1 sampai dengan N1 itu adalah persamaan yang ke-6 dan yang dibagikan dengan R1 dan yang keduanya persamaan ke-7 yaitu T2 bar sama dengan sigma Y1 dari mana I berjalan dari 1 sampai dengan R2 ditambah sigma X1 Y plus dari mana I berjalan dari 1 sampai dengan N2 per R2. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian. Langkah-langkah pengujian yang pertama adalah untuk H1, tolak H0 jika T1 bar dikali T2 bar lebih dari F2 R1, 2 R kuadrat, alfa. Yang kedua, untuk H2, tolak H0 jika T1 bar dikali T2 bar kurang dari F2 R1, 2 R kuadrat, 1 min alfa. Untuk yang ketiga, untuk H3 itu tolak H0 jika T1 bar atau T2 bar lebih dari F1 R1, 2 R2, lambda per 2 atau T1 bar dikali T2 bar kurang dari F2 R1, 2 R2, 1 min alfa per 2, di mana alfa adalah level signifikan dan F2 R1, 2 R2, alfa adalah bagian atas 100 alfa titik presentasi distribusi F dengan 2R1, 2R2 adalah derajat bebas. Demikian pula hipotesis lambda 1 atau lambda 2 sama dengan K dapat dirujuk dengan K kali T1 bar atau T2 bar ke tabel distribusi F. Jika tidak ada pengamatan tersensor, artinya N1 sama dengan R1 dan N2 sama dengan R2. Istilah kedua dari pembilang
dari persamaan ke-6 dan ke-7 adalah 0. Lalu uji statistik untuk T1 bar atau T2 bar memiliki distribusi F dengan 2N1, 2N2, derajat bebas interval kepercayaan untuk rasio lambda 1 dikalikan lambda 2 dapat diperoleh dari fakta bahwa lambda 1 dikalikan T1 bar atau lambda 2 dikalikan T2 bar memiliki distribusi F dengan 2N1, 2N2 derajat bebas. Ini berarti bahwa 100, 1 dikurang alfa persen, interval kepercayaan untuk rasio 2 tingkat hazard, lambda 1 dikalikan lambda 2 adalah T2 bar per T1 bar F 2R1, 2R2, 1 min alfa per 2 itu lebih kecil daripada lambda 1 dibagi lambda 2, lebih kecil lagi daripada T1 bar per T2 bar per T1 bar F 2R1, 2R2, alfa per 2. Itu adalah persamaan ke-8. Untuk contoh soalnya, 36 pasien dengan glioblastoma multiforme dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok eksperimental berisi 21 pasien yang operasi dan kemoterapi, dan kelompok kontrol berisi 15 pasien yang hanya menjalani operasi. Waktu bertahan hidup dalam minggu tersedia sekitar 1 tahun setelah dimulainya penelitian oleh Burdett dan Gerhan pada tahun 1970, yaitu untuk eksperimentalnya itu ada 1,2, 2,2, 2,6, 8,8, 9, 13, 16, 15, 29,24 dan seterusnya. Dan untuk yang kontrolnya juga dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Lanjut ke hipotesisnya. Untuk hipotesisnya H0 dari mana lambda 1 sama dengan lambda 2. Itu tidak ada perbedaan dalam kelangsungan hidup antara eksperimental dan grup kontrol. Dan H1 dari mana lambda kurang dari lambda 2. Itu perbedaannya dalam bertahan hidup mendukung kelompok eksperimental. Dalam kasus ini, N1 sama dengan 21, N2 sama dengan 15, dan sigma X1 sama dengan 147, sigma YI sama dengan 168, R1 sama dengan 13, R2 sama dengan 8, sigma XI plus sama dengan 195, dan sigma Y plus sama dengan 163. Maka T1 bar sama dengan 147 ditambah 195 per 13 sama dengan 16,308. Dan juga T2-nya, T2 barnya itu 168 ditambah 163 dibagi 18. Dan untuk T1 bar atau T2 barnya sama dengan 0,636 dengan 26,16 derajat bebas. Untuk alfa sama dengan 0,05, F26,16, 0,05 adalah sekitar 2,23. Oleh karena itu, uji hipotesis H tidak ditolak dan data tidak memberikan cukup bukti bahwa waktu bertahan hidup lebih lama dalam kelompok eksperimental. Interval kepercayaan 95% untuk lambda 1 atau lambda 2 adalah 41,375 per 26,308 dikalikan 0,419 itu kurang dari lambda 1 per lambda 2 dan kurang dari 41,375 per 26,308 dikalikan 2 kali 2,623 atau 0,69,4128 estimasi dari lambda 1 per lambda 2 dari persamaan ketiga adalah 1,58. Oleh karena itu, data menunjukkan bahwa tingkat kematian per minggu kelompok eksperimental mendekati kelompok kontrol. Dalam contoh 10.2,
Waktu penjaminan di kedua grup adalah 0. Dalam kasus ini, di mana grup memiliki waktu jaminan bukan 0, grup dapat dikurang dari setiap observasi dalam kelompok dan tes kemudian ditetapkan. Monte Carlo Study, Gehan dan Thomas pada tahun 1969, Lee et al. Pada tahun 1975 menunjukkan bahwa sampel berasal dari distribusi eksponensial dengan atau tanpa sensor. F-test adalah yang paling tes kuat di antara tes parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perbandingan dua distribusi Wellbull yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Verina Rosalin Borosidauruk. Dipersilahkan. Ya, perbandingan dua distribusi Weibull. Diketahui jika waktu bertahan hidup T memiliki distribusi Weibull dengan parameter bentuk gamma, lalu T pangkat gamma memiliki distribusi eksponensial. Jadi, jika diketahui gamma 1 dan gamma 2, maka Cox F-test yang paling kuat dapat diterapkan pada observasi yang diubah. Next. Namun dalam praktiknya, gamma 1 dan gamma 2 mungkin tidak diketahui. Begitu juga parameter skalanya, lambda 1 dan lambda 2. Dalam hal ini, uji likelihood dapat diterapkan untuk menguji apakah waktu kelangsungan hidup yang diamati dari dua kelompok yang memiliki distribusi Weibull yang sama. Untuk menguji kesetaraan dua distribusi Weibull, cukup dengan menguji gamma 1 sama dengan gamma 2 dan lambda 1 sama dengan lambda 2. Jika hipotesis gamma 1 sama dengan gamma 2 ditolak, maka kita tidak perlu menguji hipotesis lambda 1 sama dengan lambda 2. Dan jika hipotesis gamma 1 sama dengan gamma 2 tidak ditolak, maka kita perlu menguji hipotesis lambda 1 sama dengan lambda 2. Berikut adalah uji dua sampel yang diusulkan oleh Thoman dan Bain pada tahun 1969. Diasumsikan bahwa sampel acak independen dengan ukuran yang sama, yaitu N1 sama dengan N2 sama dengan R, yang diperoleh dari distribusi Weibull F1T dan F2T, di mana FIT sama dengan lambda I dikali gamma I dikali lambda IT pangkat gamma I kurang 1 eksponensial min lambda IT pangkat gamma I, di mana I sama dengan 1 dan 2. Next. Untuk menguji gamma 1 sama dengan gamma 2, kita menggunakan estimator likelihood gamma topi. Untuk menguji hipotesis 0, H0 dibagi gamma 1 sama dengan gamma 2 terhadap H0 dibagi gamma 1 lebih dari gamma 2. Kita menggunakan gamma topi 1 dibagi gamma 1 per gamma topi 1. Guys, maaf ya. Ulang. Untuk menguji gamma 1 sama dengan gamma 2, kita menggunakan estimator likelihood gamma topi. Untuk menguji hipotesis 0, H0 dibagi gamma 1 sama dengan gamma 2 terhadap H0 gamma 1 lebih dari gamma 2, kita menggunakan gamma topi 1 per gamma 1 dibagi gamma topi 2 per gamma 2 sama dengan gamma topi 1 per gamma topi 2 di bawah H0. Prosedur yang dijelaskan tersebut dapat digeneralisasikan untuk menguji H0 dibagi gamma 1 sama dengan K dikali gamma 2 terhadap H1 dibagi gamma 1 sama dengan K aksen gamma 2. Untuk kasus K kurang dari K aksen, daerah penolakan menjadi gamma topi 1 per gamma topi 2 lebih dari KL alfa, di mana alfa adalah tingkat signifikannya. Jika hipotesis H0 dibagi gamma 1 sama dengan gamma 2 ditolak, maka kedua distribusi Weibull tidak sama. Apabila hipotesis tidak ditolak, kita perlu menguji persamaan kedua parameter tersebut.
Next. Di sini H1 dibagi gamma 1 kurang dari gamma 2. Salah. Di sini H1 dibagi lambda 1 kurang dari lambda 2 menolak H0 jika G sama dengan 1/2 dikali gamma topi 1 ditambah gamma topi 2 dikali log lambda topi 2 dikurang log lambda topi 1 Z alpha, di mana Z alpha adalah peluang G kurang dari Z alpha H0 sama dengan 1 dikurang alpha. Dan gamma topi 1, gamma topi 2, lambda topi 1 dan lambda topi 2 adalah MLE dari gamma 1, gamma 2, lambda 1, dan lambda 2. Baik, terima kasih kepada Saudara Verina Rosalin atas pemaparannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi terakhir, yaitu perbandingan dua distribusi gamma yang akan disampaikan oleh rekan saya, Amanda Firda Azizi. Dipersilakan. Ya, baik. Di sini saya ingin menjelaskan perbandingan dua distribusi gamma. Misalkan X1 sampai Xn dan Y1 sampai Yn adalah waktu kelangsungan hidup dari pasien yang menerima dua perlakuan berbeda dan mereka mengikuti distribusi gamma dengan fungsi densitas yang diberikan dalam 6.4.1. Biarkan lambda 1 dan gamma 1 menjadi parameter dari X populasi dan lambda 2 dan gamma 2 menjadi bagian dari Y populasi. Kemungkinan uji rasio likelihood yang terdapat dalam bagian 10.1 yang dapat digunakan untuk menguji apakah waktu kelangsungan hidup dapat diamati dari X populasi dan Y populasi memiliki distribusi gamma yang berbeda. Estimasi parameter cukup rumit tetapi dapat diperoleh dengan menggunakan program komputer yang tersedia. Next. Berikut ini masukan F uji untuk menguji hipotesis H0 lambda 1 sama dengan lambda 2 terhadap H1 lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Dengan asumsi bahwa X I aksen S dan Y I aksen S adalah tepat atau tanpa sensor. Waktu bertahan hidup gamma 1 dan gamma 2 itu diketahui atau biasanya diasumsikan sama. Biarkan X bar dan Y bar menjadi sampel rata-rata waktu kelangsungan hidup dari dua kelompok. Tes ini didasarkan pada fakta bahwa X bar per Y bar mempunyai distribusi F dengan 2N gamma 1 dan N dan 2N gamma 2 derajat bebas. Jadi, prosedur pengujian adalah untuk menolak H0 di tingkat alfa jika X bar per Y bar melebihi F2N gamma 1 2N gamma 2 alfa per 2 100 A per alfa per 2. Presentasi poin dari distribusi F dengan 2N gamma 1 2N gamma 2 derajat bebas. Karena tabel F memberikan poin presentasi untuk derajat kebebasan integer saja, interpolasi atau linear atau bilinear diperlukan jika 2N gamma 1 atau 2N gamma 2 bukan bilangan bulat. Next. Contoh soal. Pertimbangkan waktu kelangsungan hidup dari dua kelompok perlakuan pada tabel 10.2. Kedua populasi mengikuti distribusi gamma dengan parameter bentuk yang sama. Gamma sama dengan 2 untuk menguji hipotesis H0 lambda 1 sama dengan lambda 2 terhadap H1 lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Kita hitung X barnya 181,180, Y barnya 173,55, dan X bar per Y bar sama dengan 1048. Di bawah hipotesis 0, X bar per Y bar memiliki distribusi F dengan 80,80 derajat bebas. Menggunakan alfa 0,05, F 80,25 sama dengan setara 1,45. Karenanya, kita tidak perlu menolak H0 di tingkat signifikan 0,05. Hasilnya adalah apa yang kita harapkan karena dua sampel disimulasikan dari sampel keseluruhan yaitu sama dengan 40 dengan lambda 0,01. Untuk menguji kesetaraan dua distribusi log normal,
Kami menggunakan fakta bahwa transformasi logaritmik dari waktu kelangsungan hidup yang diamati mengikuti distribusi normal, dan dengan demikian, kami dapat menggunakan pengujian standar berdasarkan distribusi normal. Secara umum, untuk distribusi lain seperti log logistik dan gamma umum, statistik rasio kemungkinan log didefinisikan di bagian 10.1. Next. Seperti tabel 10.2 dapat dilihat, dapat diterapkan untuk menguji apakah waktu kelangsungan hidup yang diamati dari dua kelompok memiliki distribusi yang sama. Pembaca dapat mengikuti contoh 10.2.1 di bagian 10.2 dan menggunakan fungsi kemungkinan masing-masing yang diturunkan di dalam bab 7 untuk menyusun pengujian yang diperlukan. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan saya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang baiknya mungkin bisa diterima, yang kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.